Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nama saya Muhammad Yusuf, NPM 2170000430004. Jadi di sini saya mau mempresentasikan hasil resum dari buku yang telah kami pelajari. Masyarakat kota. Kota adalah sebuah pemukiman yang penduduknya relatif besar, padat, permanen, dan dihuni oleh banyak orang atau heterogen. Pengertian ini menunjukkan bahwa kota memiliki jumlah penduduk yang sangat besar dan padat. Kota dapat dilihat pada cirinya, yaitu yang pertama, peranan besar yang dipegang oleh sektor sekunder atau industri dan tersier seperti jasa dalam kehidupan ekonomi. Yang kedua, jumlah penduduk yang relatif besar. Yang ketiga, heterogenitas tersusun pada penduduknya. Yang keempat, kepadatan penduduk yang relatif besar. Sejarah dan perkembangan kota menjelaskan bahwa sebuah masyarakat berkembang menjadi kota apabila memiliki beberapa faktor berikut. Yang pertama, jumlah penduduk keseluruhan. Yang kedua, penguasaan atas alam lingkungannya. Yang ketiga, kemajuan teknologi. Dan yang keempat, kemajuan dalam organisasi sosial. Dilihat dari pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan kota terdiri atas 3 tahap, yaitu yang pertama, fase teknik yang bertumbuh pada eksploitasi sumber daya tenaga air angin oleh manusia atau kincir yang digerakkan oleh tenaga air dan angin. Yang kedua, fase paleo teknik, yaitu tahap pengembangan uap seperti sumber tenaga dengan batu bara sebagai bahan bakarnya. Dan yang ketiga, fase neoteknik, di mana sumber tenaganya adalah listrik dan bahan bakarnya adalah bensin. Saat ini dikembangkan tenaga matahari dan nuklir. Fungsi kota. Fungsi kota yang saling mempengaruhi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pusat berbagai kegiatan untuk daerah sekitarnya. Kota-kota model ini memiliki ruang produktif yang luas. Yang kedua, pusat penyedia transportasi merupakan break of bulk. Transportasi kota sebagai break of bulk merupakan pelayanan sepanjang rute transportasi mencapai daerah-daerah terpencil pun dapat dilalui dengan mudah karena letak jalur transportasi kota yang strategis. Yang ketiga, titik konsentrasi pelayanan khusus. Fungsi kota sebagai titik konsentrasi pelayanan khusus antara lain sebagai tempat perdagangan, perindustrian, rekreasi, dan tempat menjamu tamu dari kota lain dan sebagainya. Karakteristik masyarakat kota. Ada 2 hal yang berkaitan dengan ciri atau karakteristik dari masyarakat kota atau modern. Ada ciri yang berskala kelompok atau masyarakat, dan ada ciri berskala individu. Ciri yang berskala masyarakat yaitu sebuah masyarakat disebut telah modern atau maju, antara lain. Pertama, hubungan antara sesama nyaris hanya didasarkan pada pertimbangan untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, hubungan dengan masyarakat ini berlangsung secara terbuka dan saling mempengaruhi. Yang ketiga, mereka yakin bahwa iptek memiliki kemanfaatan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Yang keempat, masyarakat kota berdiferensi atas dasar perbedaan profesi dan keahlian sebagai fungsi pendidikan serta pelatihan. Yang kelima, tingkat pendidikan masyarakat kota lebih relatif tinggi bila dibanding dengan masyarakat pedesaan. Adapun karakteristik yang berskala individu sebagai manusia modern atau maju adalah sebagai berikut. Yang pertama, selalu bersikap menerima perubahan setelah memahami adanya kelemahan-kelemahan dari situasi yang rutin. Yang kedua, memiliki kepekaan pada masalah yang ada di sekitarnya dan menyadari bahwa masalah tersebut tidak terlepas dari keberadaan dirinya. Yang ketiga, terbuka bagi pengalaman baru atau inovasi dengan disikapi sikap yang tidak a priori atau prasangka. Yang keempat, untuk setiap pendiriannya selalu dilengkapi informasi yang akurat. Masyarakat desa dan perkembangannya.
Karakteristik masyarakat desa, mereka memiliki sifat yang homogeni dalam hal mata pencaharian, nilai-nilai budaya, sikap, dan tingkah laku. Kehidupan di desa lebih menekan keterlibatan anggota keluarga dalam kegiatan pertanian untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga. Keluarga juga berperan sebagai pengambil keputusan yang final dalam memecahkan persoalan. Faktor geografis sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Misalnya, adanya keterikatan anggota masyarakat dengan tanah atau desa kelahirannya. Hubungan sesama anggota keluarga masyarakat lebih intim dan jumlah anak pada keluarga inti lebih banyak. Tipologi masyarakat desa. Tipologi tentang masyarakat desa dapat ditinjau dari beberapa segi. Yang pertama, segi kegiatan pokok untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Desa pertanian, di mana semua anggota masyarakat terlibat di bidang pertanian. Desa industri, di mana pendapatan masyarakat lebih banyak berhubungan dengan industri kecil atau kerajinan yang ada di desa tersebut. Desa nelayan atau desa pantai, yaitu pusat kegiatan dari seluruh anggota masyarakat yang berusaha di bidang perikanan, pantai, laut, dan darat. Dari segi pola pemukiman, farm village tipe yaitu suatu desa yang didiami secara bersama dengan sawah ladang di sekitar tempat tersebut. Tipe ini kebanyakan terdapat di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, khususnya Jawa. Tradisi sangat dipegang kuat. Hubungan sesama individu dalam proses produksi usaha tani telah bersifat komersial karena masuknya teknologi modern. Nebulous farm village tipe yaitu suatu desa di mana sejumlah orang yang berdiam di suatu tempat dan sebagian lainnya menyebar di luar tempat bersama sawah ladang mereka. Tipe ini kebanyakan terdapat di Asia Tenggara dan Indonesia, khususnya di Sulawesi, Maluku, Irian Jaya, dan sebagian di Jawa. Di Kalimantan bisa juga dijumpai karena masih terdapat pola bertani atau berladang berpindah. Tradisi dan gotong royong serta kolektivitas sangat kuat di kalangan anggota keluarga. Masyarakat. Pola pemukiman di pedesaan, ciri-ciri pemukiman. Ciri-ciri aspek tersebut adalah menurut Bahrain, pada tahun 1990, suatu desa biasanya terdiri dari sekelompok rumah, sejumlah lumbung padi, gudang-gudang, atau bangunan lain yang dipakai bersama. Di samping lahan yang dimiliki secara sendiri-sendiri atau dimiliki dan dipunyai bersama-sama. Di sekitar desa biasanya terdapat lahan pekarangan yang diusahakan dan mungkin dipakai sebagai lahan usaha untuk mendukung kehidupan atau kebutuhan sehari-hari. Lahan usaha tani umumnya terdapat jauh atau terpisah dari pusat pemukiman. Sering pula di sela-sela lahan usaha tani terdapat padang penggembalaan. Pola pemukiman berdasarkan tipe desa. Menurut Smith dan Zoff dalam Jefta yang terbit pada tahun 1995, ada beberapa variasi tipe desa, yaitu yang pertama, tipe desa Banjar, yaitu desa yang rumah-rumahnya ditata atau dibangun berbaris lurus mengikuti suatu garis tertentu, menyilang atau menyusur pinggir sungai, kanal, atau anak sungai. Lahan untuk pengembangan usaha tani dan padang penggembalaan ternak pada umumnya di belakang lokasi pemukiman. Sungai biasanya dijadikan sebagai prasarana untuk lalu lintas atau transportasi ekonomi dan sosial, serta terdapat saluran komunikasi dengan di luar pedesaan. B. Yang kedua, tipe desa Eropa, terutama orang-orang Slavia. Desa ini cenderung menonjolkan ciri khas budaya kelompok etnis setempat. Desa-desa orang Slavia berbentuk desa yang bundar atau melingkar, hampir sama dengan tipe desa dari banyak suku di berbagai bagian Afrika. Tipe pemukiman mengikuti lahan usaha tani. Stratifikasi sosial masyarakat desa. Pengertian stratifikasi sosial atau pelapisan sosial adalah perbedaan masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau hierarkis, yang wujudnya adalah kelas tinggi dan kelas yang lebih rendah.
Pelapisan masyarakat desa melihat stratifikasi sosial di desa berdasarkan atas kemampuan ekonomi yang terjadi dari 3 lapisan. Yaitu lapisan pertama, lapisan elit yang semakin memiliki cadangan pangan juga memiliki modal cadangan pengembangan usaha. Lapisan kedua, mereka hanya memiliki cadangan pangan saja. Lapisan yang ketiga, mereka yang tidak memiliki modal cadangan pangan dan pengembangan usaha.